Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali ya di pertemuan ke pekan ketiga ya di bulan April. Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat ya, walaupun keadaannya masih dalam keadaan online atau sekolah dari rumah ya, pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi kita dan semangat kita dalam proses pembelajaran. Baik, pada pertemuan kali ini kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Silahkan untuk ketua kelas bisa mengingatkan rekan-rekannya di grup WhatsApp untuk yang belum bergabung untuk segera bergabung, dan yang sudah bergabung silahkan di open dahulu ya untuk kita bisa nanti dokumentasi di awal ya. Baik, silakan untuk ketua kelas bisa memimpin proses dokumentasi dan berdoa terlebih dahulu. Ya, baik. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kembali lagi ya, terima kasih untuk ketua kelas tadi. Kembali lagi, kita hari ini akan belajar tentang bagaimana proses dalam sebuah gambar teknik ya, masih dalam pembelajaran gambar manufaktur, yaitu dalam menyajikan komponen-komponen tertentu yang dia itu misalnya punya berongga atau hal sebagainya. Nah, beberapa pekan yang lalu Bapak sudah menjelaskan kepada kalian melalui video juga bagaimana proses pembelajaran dalam gambar manufaktur ya dalam mata pelajaran VTKMFL ini adalah ketika gambar itu ada yang namanya proyeksi dan sebagainya, ada yang namanya garis dimensi, ada yang namanya misalnya garis bantu dan sebagainya, macam-macam garis dan sebagainya. Nah, kemarin di UTS kemarin kita sempat bahas juga banyak soal-soal tersebut. Yang mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya ya. Oke. Selanjutnya, nah untuk penunjangnya setelah kita tahu bagaimana konsep dalam proses gambar teknik ya, ada yang namanya istilahnya itu potongan ya. Dalam sebuah gambar itu kita perlu tahu dan paham mengenai proses potongan. Nah, seperti apa potongan tersebut? Jadi Bapak harap hari ini bisa semangat belajarnya, disimak baik-baik video ini sehingga nanti setelah ini kalian bisa paham dan mengaplikasikannya dalam project based learning selanjutnya ya, karena proses pembelajaran kita menggunakan project based learning. Materi-materi yang hari ini disampaikan melalui video adalah sebagai penunjang skill dan kemampuan dan pengetahuan kalian untuk mengerjakan dan tentunya untuk bisa mengerjakan soal-soal UAS dan sebagainya ya. Baik, langsung saja tak berlama-lama lagi ya. Oh iya, jangan lupa Bapak mengingatkan untuk absensi diisi ya di Google Classroom yang tadi sudah di-post ya, jangan sampai telat dan jangan sampai lupa ya, karena itu nanti akan rekapitulasi untuk kehadiran kalian dalam sejumlah pertemuan di semester ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pertemuan hari ini. Bapak akan share screen. Oke, baik. Sudah nampak belum? Sudah ya? Sudah ada ya? Bentar. Baik. Sudah nampak ya? Oke. Nah, ini potongan atau irisan dalam gambar teknik ya. Jadi materi kita hari ini adalah ini. Nah, terlebih dahulu, sebentar, belum full ya? Bentar, saya fullkan dulu. Nah, sudah full ya? Oke. Kita mulai. Potongan atau irisan dalam gambar teknik, silahkan dicatat ya, karena ini penting banget untuk nanti proses UAS juga ya, atau proses pengerjaan proyek-proyek selanjutnya. Nah, terlebih dahulu kita harus paham terlebih dahulu proses atau tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi sebenarnya kita mempelajari ini untuk apa sih gitu. Jadi ada goals atau tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuannya adalah setelah mempelajari ini diharapkan pertama ada 3 ya tujuannya.
siswa mampu menjelaskan pengertian atau maksud dan fungsi potongan dalam sebuah komponen teknik mesin. Nah, di sini nanti seminimal-minimalnya kalian bisa paham prinsip dasarnya dalam proses potongan dalam komponen teknik mesin. Jadi untuk menginterpretasikan sebuah gambar dalam sebuah komponen teknik mesin itu harus paham dulu kenapa harus dipotong, fungsinya untuk apa, dan sebagainya. Nah, ini menjadi fondasi atau dasar fundamental kita ya. Nah, selanjutnya adalah siswa mampu membedakan perlakuan pemilihan potongan yang terhadap benda atau komponen yang ada. Nah, nanti dijelaskan nih, ada banyak pemilihan potongan dalam sebuah komponen. Jadi nanti diharapkan kalian bisa membedakan dan mengaplikasikannya. Jadi setiap jenis potongan nanti punya spesifikasi yang berbeda, punya karakteristik yang berbeda. Sehingga harapannya adalah kalian mampu untuk membedakan perlakuan yang mana untuk pemilihan pemotongan dalam komponen yang ada. Nah, selanjutnya, terakhir, siswa mampu menginterpretasikan gambar potongan ke dalam sketsa gambar teknik. Nanti di dalamnya ada tata cara untuk pengasiran, lalu di dalamnya ada misalnya benda seperti apa sih yang tidak boleh dipotong, dan outputnya terakhirnya adalah kalian bisa menginterpretasikan gambar potongan ke dalam gambar teknik. Baik misalnya bermacam-macam benda dan sebagainya, itu nanti bisa diaplikasikan. Oke, ini ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pertama, pengertian dan fungsi. Sebenarnya bisa dibaca langsung ya. Yang dimaksud dengan potongan adalah gambar yang menampilkan bagian-bagian yang tersembunyi atau membuang bagian yang menghalangi atau menutupi. Kata kuncinya ada dua. Bagian-bagian yang tersembunyi, ingin menampilkan bagian atau profil yang tersembunyi, selanjutnya membuang bagian yang menghalangi atau yang menutupi. Nah, belum selesai, lanjut lagi. Fungsinya adalah memperlihatkan bagian-bagian di dalam benda yang berbentuk rumit dan berongga ya. Tahu artinya berongga? Berongga itu artinya bolong ya, istilahnya di dalamnya itu ada komponennya lagi. Maksudnya itu ada ruang ya, ada ruangan. Berongga untuk menampilkan dengan jelas, sehingga bagian yang berongga atau bagian yang tersembunyi dapat dilihat dengan jelas. Nah, ini ada gambar di sini. Nah, di sini sebentar ya. Di sini ada benda ya. Benda ini benda awal. Ini benda awal. Selanjutnya dia seakan-akan dipotong. Ada namanya bidang potong. Ya. Ada namanya bidang potong, sehingga bidang potong ini seakan-akan kita membayangkan, nah kata kunci atau proses dalam pemotongan gambar ya. Yang terpenting adalah kita bisa mengimajinasikan. Jadi imajinasi kita harus bermain. Daya imajinasi kita harus bermain seakan-akan oh benda ini dipotong gitu. Nah, dipotong nanti akan seperti ini. Nah, dipotong kita ingin menampilkan bagian ini. Ketika menginterpretasikan dalam teknik, maka jadi seperti ini. Nah, itu ya, kurang lebih paham mengenai proses gambar teknik atau dasar dari pemotongan gambar. Selanjutnya ada lagi gambar potongan. Gambar potongan ini dijelaskan irisan gambar potongan atau irisan dapat dijelaskan dengan menggunakan pemisalan benda yang dipotong gergaji. Jadi seakan-akan kita ini ada sebuah benda itu dipotong pakai gergaji seakan, atau pakai pisau atau gergaji, bebas lah, terserah ya. Jadi seakan-akan dipotong aja gimana gitu. Ada benda nih bulat nih berongga ya, ingat ya syaratnya harus berongga. Nah, ini dipotong, misalnya dipotong gini atau misalnya dipotong gini, bebas ya seperti ini. Nanti jadi seperti ini ya, bentuk potongan atau irisan jadinya seperti ini. Tuh. Jadi ya udah, yang ininya dihilangkan, terus kita misalnya ambil yang ini atau yang ini. Nah, ini yang arsir-arsir ini adalah maka dapat seperti gambar di samping. Nah, Bapak akan menjelaskan kenapa ini tidak diarsir, ini diarsir gitu kan. Nah, untuk yang diarsir
itu adalah benda yang pejal. Artinya benda tersebut ya berisi gitu. Nah, ini ya untuk yang benda berisi kita arsir. Kita menandai arsir dengan mengarsir 45 derajat atau 135 derajat, ya tergantung bidang. Selanjutnya kalau untuk yang tengahnya, untuk yang berongga tidak perlu diarsir, biarkan saja ya. Nantinya seperti ini jadinya. Nah, ini. Jadi ini biarkan saja ya. Kalau yang ini diarsir, ini diarsir gitu. Oke, ya kurang lebih seperti itu untuk prinsip dasar atau fungsi atau bentuk dari gambar potongan. Nah, ini juga sama ya, tergantung gambar potongannya seperti apa. Nah, tanda potongan itu secara umum sebenarnya sama, cuman kadangkala berbeda arahnya. Misalnya, untuk menjelaskan gambar yang dipotong perlu adanya tanda pemotongan yang sudah ditetapkan sesuai dengan aturan-aturan dalam menggambar teknik. Tanda pemotongan dengan garis ya adalah dengan kedua ujungnya ditebalkan. Nah, maksudnya ditebalkan yang mana, yang ini nih? Ini tebalkan, ini ditebalkan, ini ditebalkan, ini ditebalkan ya. Strip, titik, strip, titik, strip, titik ya. Jadi prosesnya itu ada yang lurus, ada yang mencong-mencong. Maksudnya mencong itu dalam artian bengkok kayak gini. Dia lurus, tak tak gitu. Kalau ini kan lurus nih. Nah, nanti biasanya di sini ada tanda panah ya, tanda panah yang merujuk ke garis tersebut bahwa itu adalah garis potong. Selanjutnya ada huruf. Misalnya ini AA, ada misalnya potongan AA, potongan BB, potongan CC, misalnya tergantung dalam sebuah kertas gambar kita berapa banyak potongannya, abjadnya nanti biasanya dihitungnya dari situ. Nah, nanti perbedaan ini akan dijelaskan pada saat jenis gambar, maksudnya jenis potongan gambar. Nanti ada di slide-slide selanjutnya. Kurang lebih seperti ini ya untuk tanda pemotongan. Nah, menempatkan gambar potongan ini penting banget ya. Menempatkan gambar potongan, kita harus menampilkan, ini kan yang disebut tadi tanda pemotongan ya. Sudah dijelaskan ya. Ini sama, ingat di sininya tebal ya. Di sininya juga tebal, ini tebal ya. Nah, hasil gambar potongan itu harus berada di belakang tanda panah. Ini tanda panahnya ke sini, maka tanda potongannya ada di sini ya. Ini betul kayak gini. Ini juga sama. Tanda potongannya ke arah sana, berarti ada di belakang tanda panah di sini. Ya. Oh, gimana? Berarti ini harus simetris dong. Ini harus simetris, betul sekali. Ini ke sini tetap harus simetris. Ini harus simetris sama ya, ini juga. Ingat, ini adalah pedal. Pak, kenapa? Ini kan pedal, tapi kok nggak diarsir? Nah, kalau misalnya kalian punya pemikiran itu bagus ya. Kenapa nggak diarsir? Karena itu nggak dipotong. Ingat, arah potongannya adalah di sini. Hanya bagian ini aja. Yes. Ingat, kita membayangkannya dengan seakan-akan digergaji atau dibelah dua lah. Ingat, arah potongnya di sini, bukan gini. Gitu. Kenapa gini? Loh, ini kan pejal. Nggak usah dipotong kalau pejal. Nanti akan ada gambar-gambar yang nggak boleh dipotong seperti apa ya. Nah, selanjutnya ini juga sama ya, harus simetris, ini harus simetris ya, semuanya harus simetris sehingga dengan simetris ini mampu untuk menginterpretasikan memang bahwa gambar ini adalah dipotong sesuai arah potongannya. Dan ingat ya, hasil arah potongannya itu ada di belakang tanda panah gitu. Oke, nah ini jenis potongan ya, ada banyak, ada potongan penuh, potongan separuh, ada potongan sebagian atau lokal ya, biasanya disebutnya istilahnya itu sobekan ya. Oh, apa nih potongan sobekan? Ada lagi potongan putar, terus potongan yang bercabang atau meloncat. Baik, kita langsung bahas satu persatu. Potongan penuh. Apa yang maksud dengan potongan penuh, Pak? Potongan penuh itu adalah yang diasumsikan benda dipotong seluruhnya. Kalau ini gampang. Jadi ya udah, benda dipotong seluruhnya dari atas sampai bawah. Yes, saya seperti itu.
Nah, ya udah saya gambar dipotong seperti ini, ya udah jadi. Ini ingat berongga ini ya. Berongga berarti tidak boleh diarsir. Ini juga berongga, tidak boleh diarsir. Ini juga berongga, ini juga berongga. Ini sini ini sini sini. Nah, ini berongga, tidak berongga. Artinya pejal. Kalau pejal diarsir. Gitu prinsipnya kalau potongan penuh. Ya, dari atas sampai bawah dipotong aja kayak biasa gitu. Nanti hasilnya tinggal di. Nah, selanjutnya adalah potongan separuh. Potongan separuh itu apa? Potongan separuh itu kita hanya ingin menampilkan bagian yang kita perlukan saja. Nah, kita baca dulu deskripsi. Gambar potongan setengah adalah bidang potong yang hanya menghilangkan 1/4 dari objeknya. Untuk gambar ini ya. Untuk benda simetris, gambar potongan setengah digunakan untuk menampilkan bagian dalam dan bagian luar pada pandangan yang sama. Gambar potongan setengah sangat bagus digunakan untuk menghilangkan garis yang tidak terlihat. Maksudnya itu dalam artian di sini untuk benda-benda yang simetris, jadi misalnya kita hanya ingin menampilkan bagian ini aja nih. Ya udah, nggak masalah. Ya, berarti kita fotonya bagian ini aja. Nanti gambarnya seperti ini. Hasilnya ya, outputnya. Ini outputnya seperti ini. Ini dari sini ke sini, ini dari sini ke sini. Outputnya seperti ini. Jadi ya udah yang bagian potong sini. Oh, ini nggak diarsir, ya kan nggak dipotong. Ininya nggak dipotong. Jadi kita hanya ingin menampilkan, pengen tahu kayak bagian ini kayak gimana sih maksudnya. Nah, sudah. Berarti menggunakan tekniknya adalah potongan separuh. Nah, ada lagi potongan sebagian yang tadi Bapak bilang lokal ya, lokal atau istilahnya sobekan ya. Lokal atau istilahnya sobekan. Pada gambar potongan sebagian ini benda hanya dipotong untuk bagian tertentu saja yang ingin diperlihatkan di dalamnya. Bagian potongan sebagian atau sobekan ini digunakan untuk memperlihatkan bagian-bagian tertentu saja. Jadi tidak semuanya kita potong. Artinya ada bagian-bagian tertentu saja yang kita ingin lihat bagian dalamnya seperti apa. Tetap kita harus berongga ya, tapi hanya sebagian aja, dan itu biasanya tertentu. Dan ini sepertinya kita harus potong nih, kita harus tahu nih bagian profil dalamnya seperti apa. Nah, saya bagian kayak misalnya ini, yang kita pengen tahu ini aja nih, daerah sini aja, ya udah kita potongnya dari sini. Dan biasanya kalau untuk yang sobekan, biasanya ada tanda penyekatnya garis sembarang seperti ini. Garis sembarang seperti ini, cus. Nah, biasanya untuk sobekan seperti itu. Oke, kurang lebih kalau untuk sobekan dia yang intinya yang tertentu dan tidak semuanya. Ada tanda biasanya yang tadi gambar sembarang itu atau garis sembarang sebagai penanda ya. Nah, ada lagi potongan putar. Nah, potongan putar ini sedikit rumit ya. Karena potongan putar ini adalah metode pemotongan atau irisan sebuah objek secara penuh. Tetapi pada saat penyajiannya diputar dan ditempatkan pada area lain. Jadi kayak dia tuh harus diputar dulu sebanyak misalnya 90 derajat ya. Tapi untuk beberapa benda aja biasanya. Benda yang tertentu seperti roda, engkol, poli, girante ya, dan sebagainya. Beberapa objek yang paling sering diputar dan menggunakan proses potongan putar. Nah, ini menjadi hal yang unik ya, karena untuk benda-benda tertentu ternyata memang harus diputar untuk menyajikan detail dari gambar tersebut. Tidak bisa nih misalnya ini harus misalnya tetap sama aja, simetris aja atau lurus aja. Jadi harus diputar misalnya 90 derajat. Ini beberapa contohnya gambarnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada lagi gambar potongan meloncat. Gambar potongan meloncat itu apa? Gambar potongan meloncat ini yang tadi ada di slide awal, itu tentang garis potong atau tanda pemotongan. Nah, kita lihat dulu deskripsinya ya. Gambar potongan meloncat ialah untuk profil berongga yang memiliki posisi koordinat yang berbeda. Ingat kata kuncinya, koordinat yang berbeda. Sehingga arah potongan disesuaikan dengan posisi yang berongga. Nah, ini ada gambar. Kita langsung ke studi kasus.
Di sini lingkaran, di sini rongga. Lalu ini pejal, tapi daerah sini pejal. Nah, pertanyaannya kalau kita tidak paham, ya, kita akan memotong lurus aja nih. Just dari sini sampai sini. Sini tiba-tiba A aja, ya. A aja misalnya di sini. Nah, apakah salah? Salah. Karena apa? Ini pejal. Nggak perlu kita potong. Ngapain? Karena kan sudah terlihat profilnya. Nah, lihat di samping kanan, di samping atas, maksudnya di samping kanan dari samping sini ya, atau di sebelah sininya ada gambar yang berongga. Maksudnya gimana? Maksudnya ya berarti kita menyajikannya adalah mengikuti rongga tersebut, ya. Jadi misalnya dari sini ngambil. Nah, harusnya dari sini set, boleh ke sini, ces, baru ke sini. Jadi kita memang betul-betul membuka profil yang memang berongga. Membuka profil yang memang berongga atau memotong profil yang memang berongga. Nah, dengan sebentar ya. Tadi mana? Dengan misalnya apa namanya? Sebentar, saya hapus dulu. Nah, dengan misalnya bentuknya seperti ini, maka tadi di slide yang keberapa ya? Nah, ini yang disebut namanya potongan meloncat. Ya, jadi menyesuaikan dengan bentuk profil dari si berongga tersebut, karena dia punya koordinat yang berbeda, maksudnya koordinat posisi yang berbeda gitu. Nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Itu. Ini tampak depannya, tampak sampingnya, yang tampak depannya seperti itu. Penampang AA. Jadi ingat ya, kita mengikuti yang berongga. Nggak apa-apa, belok-belok nggak masalah. Nah, bagian yang tidak boleh dipotong apa? Bagian yang tidak dipotong pertama bagian-bagian yang benda rusak seperti rusak penguat tidak boleh dipotong dalam arah memanjang, ya. Begitu pula dengan benda-benda yang seperti baut, tahu keling, pasak ya. Pasak itu artinya benda tersebut tidak berongga, yang ngapain kita potongkan sudah jelas profilnya. Tidak boleh memotong dalam arah memanjang ya. Jadi memotongnya itu harus dengan arah yang tepat. Maksudnya tepat itu ya dia tadi seperti misalnya bisa menampilkan lebih banyak profil ketika dipotong gitu. Jadi profil tujuan dari pemotongannya itu tercapai. Ini seperti itu. Nah, ini ada lagi arsiran potongan ya. Arsiran potongan itu bidang-bidang potong yang terpisah namun masih dalam komponen yang berbeda, sama sebaiknya diarsir dengan arsiran yang sama. 1. Bidang pada komponen yang berbeda sebaiknya diarsir dengan arah dan jarak arsiran yang berbeda. Jadi kalau misalnya ada bidang yang berbeda, lebih baik diarsir dan sudutnya itu berbeda, jarak dan arahnya berbeda. Arah itu maksudnya sudut. Kalau misalnya yang satunya 45 derajat, yang satunya 135 derajat misalnya. Nah, di sini ya penting banget untuk kita memahami. Jadi biasanya komponen yang arsirannya berbeda itu selain bidangnya yang berbeda, biasanya materialnya juga berbeda untuk menandakan bahwa ini berbeda gitu. Pada kasus bidang-bidang yang luas, arsiran cukup dekat garis benda saja. Kalau misalnya arsirannya luas ya. Potongan di benda yang sama pada bidang potong paralel, pola arsirannya dibuat sama. Namun jangan segaris antara bidang satu dengan bidang lainnya. Misalnya adalah garis potong. Terakhir adalah arsiran bisa diinterupsi dengan angka penunjukan ukuran apabila tidak ada tempat lain untuk meletakkan penunjukan ukuran. Nah, maksudnya seperti ini. Ya, maksudnya ini benda yang memiliki arah arsiran yang berbeda. Jadi yang satunya ke sini, yang satunya ke sini. Nih, lihat. Kalau yang ini ya, ini ke sini, ya. Kalau yang ini kita ke sini. Ya, jadi berbeda. Karena misalnya bidangnya berbeda atau materialnya berbeda. Arsiran pada bidang yang sangat luas. Nah, kalau yang sangat luas kita cukup di dekat garis aja. Nih, kalau misalnya luas itu dalam artian besar gitu ya. Misalnya apa ya. Karena kalau misalnya kita ngarsir ke semuanya, wah kayak terlalu ini misalnya gimana. Mana? Nih ya sama ini juga arsiran pada bidang yang dipotong paralel. Ya, dipotong secara paralel disesuaikan jadinya seperti ini.
Arsiran boleh diinterupsi oleh penunjukan ukuran. Nah, jadi ada ukuran juga di sini kalau misalnya memang diperlukan dalam proses mendetail. Tapi biasanya sering digunakan ini ya tergantung dalam studi kasus atau benda atau komponen yang kita gambar seperti apa. Nah, kesimpulannya adalah semangat ya. Wah, mudah-mudahan semangat nih. Ini kesimpulan terakhir ya. Potongan gambar yang bermaksud untuk mengetahui atau menampilkan profil yang tersembunyi dalam komponen yang berongga. Satu. Yang kedua, dalam gambar teknik ada beberapa jenis potongan gambar, yakni gambar potongan penuh, gambar potongan separuh, gambar potongan sebagian atau tadi sobekan, ya, gambar potongan putar, komponen bercambah atau belum. Sebenarnya ada beberapa lagi potongan yang berurutan, ada potongan-potongan yang lain, ya. Tapi untuk yang sering digunakan atau sebagai awalan tingkat dasar ya, itu bisa menguasai ini aja dulu, itu udah cukup ya. Bisa nanti untuk kembang berlebih lanjutnya nanti di next. Komponen yang tidak boleh dipotong adalah gambar seperti baut, paku keling, pasak, poros ya. Juga komponen yang pasak, yang dalam artian pasak yang tadi ya, tidak berongga ya. Yang ngapain? Karena kan nggak berongga, artinya tidak ada yang tersembunyi. Profilnya sudah jelas, jadi nggak boleh dipotong. Kalau misalnya dia koordinatnya berbeda, ya tadi pakai menggunakan yang meloncat. Gitu. Arsiran potongan yakni pada sudut 45 derajat dan 135 derajat ini ya, aturan-aturan dalam pengarsirannya. Nah, ini beberapa referensi yang Bapak gunakan. Silahkan kalau kalian ingin membeli di toko online juga ada ya. Ada machine drawing, ada gambar teknik untuk standar ISO, ada gambar teknik manufaktur untuk SMK kelas 12 ya, biasanya ada juga di situ ya, kelas 11 kelas 12. Oke. Nah, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dengan baik apa yang tadi Bapak sampaikan. Silahkan jika ada pertanyaan bisa langsung di-unmute dan atau di kolom chat atau di kolom komentar. Ada pertanyaan? Cukup? Tidak ada pertanyaan? Oh iya, Bapak mau mengingatkan jangan lupa untuk melengkapi tugas 8 ya, karena kemarin Bapak melihat masih banyak yang belum mengerjakan tugas 8 ya. Jadi mudah-mudahan sebelum UAS sudah diselesaikan semua ya project-projectnya, karena pembelajaran kita menggunakan project based learning ya. Adapun materi-materinya itu materi-materi yang disampaikan untuk penunjang pengetahuan kalian seperti sekarang materi potongan dan sebagainya. Jadi jangan lupa untuk melengkapi tugas-tugas yang belum, yang tugas 7 juga kalau yang belum ya silahkan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp, atau untuk pertemuan hari ini ada pertanyaan? Cukup ya? Baik, kalau ada pertanyaan langsung aja di Google Classroom bisa, atau di WhatsApp ya, di grup WhatsApp aja, nggak usah PC ya, tapi di grup aja biar semua juga orang tahu kalau emang mau bertanya dan nanti jawabannya bisa dari sana. Baik, terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat dan selamat belajar ya. Video ini nanti diputar-putar terus untuk bekal. Kalau lupa, nanti lupa gimana, atau pada saat UAS ya nanti ada soal potongan, silahkan bisa diputar kembali penjelasannya. Dan jangan lupa tadi tugas dikerjakan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Bapak cukupkan sekian pada pertemuan hari ini. Tetap semangat, selamat, dan sehat selalu ya. Mudah-mudahan virus corona segera pergi dan kita bisa bertemu kembali bertatap muka di sekolah seperti biasa untuk pembelajaran yang normal lagi ya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.